terangno nggih hukum dasar haji. Terus haji niku wajib bagi yang mampu. Nak kepen mboten wajib, sampean fakir mawon. Itu cara menggugurkan kewajiban apa? Haji. Salat iku wajib, kecuali kanggo wong edan. Nak kepengen ora wajib, mboten kula sing muni. Niku provokator sing muni niku. Bener nggih? Bener mboten guyon nggih. Ah niki yang kula niku sering kampanye nggih. Pun wonten 5 tahun terakhir kula sering kampanye. Indonesia pun sae, banyak orang meninggal dihajikan. Tapi yang masih keliru itu sebetulnya ketika sudah stroke, yang secara lahir tidak sembuh lagi, itu sudah harus dihajikan. Pentingnya apa? Hidup itu ikut menentukan. Misalnya Zaid itu pun stroke, tapi masih eling nak duwe Innova di Tegal, duwe macam-macam. Kan dia ikut memutuskan sebagian hartanya untuk nawa haji. Dan itu zaman Nabi disebut hajjul ma'dub. Jadi haji di Indonesia kan namun wonten haji amanah, pengganti orang meninggal. Sebetulnya ada haji lagi, haji niabah, pengganti orang hidup yang sudah udzur. Paham ya? Dan ini kula waca tekipun teng kitab Minhajut Thalibin, hanya merupakan tek hukum. Kemudian kula waca tenggene kitab Muhadzab. Gak guyon iki Bang. Teng kitab Muhadzab sak takbire kula niku lho Bang delok niki iku takbir beberapa versi tentang Hajjul Ma'dub. Niki mboten jimat niki, napa? Mboten haikal niki, napa? Terus begini ya. Pertama itu tentang orang meninggal. Orang meninggal harus dihajikan. Niku riwayate niku hadis Buraidah. Hadis Buraidah itu ada lelaki sowan Nabi, ya Rasulullah, bapak saya sudah meninggal. Ada yang riwayat ibu saya sudah meninggal, belum sempat haji. Apa perlu saya hajikan? Jawab Nabi, harus kamu nopo hajikan. Dan itu di Indonesia mau dipraktekkan, pun bagus lah, di Indonesia sudah dipraktekkan itu sudah bagus. Nah, yang kedua ini hadisu kula waos mawon nggih. Nggih kula waos nggih. Faslun wa tajuzun niyabatu fi hajjil fardhi fi maudhi'aini. Ahaduma fi haqqil mayyiti idza mata wa alaihi hajjun. Terus wasani fi haqqiman la yaqdiru ala thubut ala rakhila ila bi masyaqqatin ghairi mu'tada. Kazamin zaman orang lumpuh wa syekhil kabir. Wa dalilu alaihi marwa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma annam ra'atan min khos'ama atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna faridatullah fil haji ala ibadi adrakat abi syekhon kabiron la yastati wa yastamsika ala rakhilah afa ahujju anhu qala na'am qalat ayan fa'hu dzalik qala na'am kama law kana ala abi kidainun faqadaitihi nafa'ahu nggih mun diwaos nggih. Wau jari jazai Pak Supri diwaca pempit itu rambekan mati. Wah. Sesat tenan niku. Artosipun ngeten nggih, ngaji niki kersane jenengan untuk barokah ajarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergi urip niku penting. Barokah urip itu ikut menentukan niat. Nggih, niku rungokno tenan. Sampai nak kadung mati dan ketika hidup gak terbersit niat haji, Anda itu sebetulnya benar-benar mati tanpa haji. Meskipun anak cucu Anda menghajikan Anda. Jadi tirkah itu gak boleh dibagi kecuali ada jatah yang diperuntukkan hajine mayit. Jadi penghajian ini tuh hanya untuk menghalalkan tirkah. Tapi mayit ini ora prestasi, mereka udah ikut memutuskan haji. Paham ya? Tapi nak ije urip, senajan to setru, ndekne kan yang memutuskan. Tegalku dol go haji. Inovaku dol go haji. Kan dia ikut memutuskan. Jadi penting dikajine umati mbek wong urip. Wong urip. Tapi di Indonesia itu belum populer. Malah kalau di konco sing radido kurang ajar iku aja kaji urip Gus 36 juta tok mati amanat 8 juta. Lho 8 juta iki ana KBIH sing wani 4 juta, Beb. Kathah sing wani 4 juta. Maklar-maklar ini wani yo. Sekawan ya. Iku tondi. Kandhane kok. Piro? 2,5 juta. Pas mau Armina itu calo banyak itu kan 2,5. Kowe bagian teko calo iku lho.
Mau piro 2,5? Berarti kira usah kaji beri mati wae kok anakmu. Mau 2,5. Aku kurang 4 juta wis murah malah. Nggih. Nggih. Kapan? 2013. Lah ya sak muda-mudake piro ya piro? Mboten iki cocokan tenan iki. Aku guyon wis bener timbang kowe serius. Lah guyonku jek ana kitabe, kowe serius ngawur. Lewat ini untuk barokah majelis ngaji ke. Ini kan yang saya baca kitab Muhadzab, kitab kesayangan Imam Nawawi. Jadi wonten kitab jenis Majmu' nu nyarai Muhadzab. Lah yang di kopi itu kitab Muhadzab. Kalau yang di Minhajut Thalibin, kalau mau sih kersane untuk barokah Minhajut Thalibin. Rono beri, sing anak usani, wes, ya, wes roh. Gue pojok, wes, semayan tahu bener. Gak butuh bener terus, orang nabi sing wajib bener terus iku. Nabi wis ngene-ngene iki wis biasa wae rasa. Anna usani istita'atu tahsilihi bi ghairi. Faman mata fi dhimmatihi wa fi dhimmati hajjun wajibal ihjaju anhu min dirkati. Terus wal ma'dub al ajiz anil haji bi nafsi in wajada ujrataman yahujju anhu bi ujratil misli lazimahu. Jadi ini sami dengan. Jadi singkat cerita ngeten nggih, kula suwun nggih. Ada imro'atun min khos'am, perempuan. Matur ya Rasulullah, ini konvoi jenengan yang mau haji ini sayang sekali bapak saya ini sudah tidak bisa ikut karena bapak saya sekarang sepuh, tua, buatan sakit berkendara. Apa perlu saya hajikan? Nabi jawab iya. Kemudian apa haji saya manfaat untuk bapak saya? Ini masih hidup, bapaknya masih hidup. Terus Nabi bikin analogi, bikin kias, andaikan bapak kamu punya hutang, kemudian yang bayar anda itu manfaat, daya manfaat. Yes, doa utang dengan Allah bisa dibayar apa? Anaknya. Yang terkenal tuh fadinu wa ahakku bil qadha, wonten sing riwayat fadinu wa ahakku bil wafa. Terus Imam Bukhari itu mengebabkan 2 kali. Satu di bab niyabah, 2 di bab babu hajjil mar'ati anir rajuli. Jadi dibabkan 2 kali. Pertama niyabah mutlaqah, kemudian di bab kedua babu hajjil mar'ati anir rajuli, karena kebetulan yang menggantikan bapaknya tadi seorang mar'ah. Itu penting sekali di bab fikih, karena tren fikih kan perempuan tidak bisa menggantikan posisi lelaki. Misalnya imam, kan nggak boleh kamu punya imam perempuan beri-beri. Oh, sesat tenan gitu imam. Tapi di bab haji itu boleh. Haji loh ya ora. Ngapunten Beb, ini anak buah jenengan kula sing nata Beb. Mergo Iqbidin terlalu halus, jadi ini bener lah itu sawangane ya ora salah lah itu maksudnya. Ya, Pak Iqbidin halus keben pancen putune Nabi kula kan bebas mawon putung. Ora marisi bil mukminina raufur rahim ngono. Tapi apapun ini kula cerita niki barokah ngaji. Jadi kula suwun siapapun yang mendengar ngaji ini mulai kepikiran nak ijek urip kok potensine iku ora mari, monggo diputuskan napa? Haji. Jenenge haji napa? Makdub. Nggih kula niki bawa beberapa takbir untuk memastikan itu disepakati ulama nggih. Niki kula waos nggih. Anggap mawon kados bahsul masail mawon. Lah kula badhe bahsul masail nggih pun pensiun, pun wis ora pantes wis. Ya wis ketoke rapate akeh sing wani. Boten perkara mesti bener ya, mesti cangkem eleke. Wa fi mukhtasaril Muzani qala Syafi'i al istita'ah wajhani. Ahaduma ayakuna mustati'an bi badani wajidan min mali. Sateruse terus akhirnya Imam Syafi'i ngendikan ya terusannya di riwayat napa di riwayat Mukhtasarul Muzani. Wa ma'rufun min lisanil arabi ayyaqula ar-rajulu ana mustati'un li an abniyadari au akhi tasawdi yakni bil ijarah au biman yuti'uni. Misalnya sekarang ada orang lumpuh tapi punya tabungan 1 miliar. Saya ulang lagi, ada orang lumpuh punya tabungan 1 miliar. Dia secara jumawa sah sekali ngomong saya mampu bikin rumah tingkat 7.
Artinya apa? Dia mampu membayar orang yang membangun rumah tingkat 7 padahal dia lumpuh. Artinya apa? Kalau orang lumpuh bisa disifati bangun rumah tingkat 7, disifati mustati, disifati mampu, berarti yang punya uang fisiknya tidak bisa haji juga harus disifati mampu meskipun lewat membayar. Dibang koyok kue gua gak ngene iki bangun omah ora kelar, ora diusir kok kontrakan wis apik kan. Saking melarate ngoten. Tapi wong lumpuh di dhuwit sak miliar meskipun fisiknya tidak bisa bangun rumah tingkat 7 tapi uangnya bisa. Nah sekarang orang lumpuh yang punya uang 1 miliar terus mengatakan ana astatiu li abniyadari, itu sah nggak? Sah kan? Terus orang yang lumpuh ini statusnya mustati apa enggak? Mustati. Jika dia disifati mustati untuk bangun tingkat 7 berarti juga disifati mustati untuk melakukan haji, yaitu dengan menyewa man yahujjuan. Apalagi mau biro jarum biro medit kok dipelihara yo. Bayar larang era mesti ditompo mana bayar. Kemurahan ya bro. Pasti biro pasti. Sing rodok pantes makbul biro bib. Pinten? Nak umure. Mboten nak haji niaba pinten? Sing kira-kira 8 itu pantes ya. Cara malaikat nampa wis pantes gitu. Sing paket mesti makbul biro. Misalnya promosi kalau terus nggih dados niki kersane jenengan. Terus wal wajhul akhir ayyakuna ma'duban fi badani la yaqdiru ayasbuta ala markabin bi khalid wa huwa qadirun alaman yuti'uhu. Lah ini yang mulai masalah. Tadi kan hanya contoh mampu karena bisa bayar. Saya ulang lagi, mampu karena bisa bayar. Sekarang misalnya mampu karena punya pengaruh. Misalnya pulau nu jare wong akeh kiai. Terus supri loyalis kulo. Misalnya kan nganggur jadi khidmah ini. Biasanya wong khidmah kiai tenanan wong nganggur-nganggur nih. Terus dia ini mendingin Gus, jenengan gak di duit kok kaji gak duit. Tapi dia sanggup menghajikan saya. Jadi tidak mampu membayar tapi punya loyalis yang sanggup menghajikan secara tabarruan. Nah itu apa tetap wajib ketika dia punya man yuti'uhu. Ya cara Jawa kiai, mursid. Mungkin beberapa lah yang punya pengaruh. Terus niki ada masalah. Misalnya dia tidak mampu haji dengan sendirinya juga gak mau bayar, tapi qadirun alaman yuti'uhu idza amaruhu ayahujja anhu bi taati. Nah, cara sampean, nah itu normalnya gimana coba? Cara pikirannya jenengan. Ada kiai mursyid thariqah atau kiai fikih. Dia tidak mampu jamin ya, nyun sewu dia lumpuh. Yo ora di duit. Tapi ada santrinya sing ngaco, saya siap menghajikan beliau. Menghajikan loh, fisik. Nah itu ngendikan ulama kalau bentuknya menghajikan wajib. Tapi kalau bentuknya mengasih uang untuk nyewa orang haji, si kiai tadi nggak wajib menerima. Karena kalau bentuk uang itu ada idzamul minnah, potensi suatu saat diundat. Undatannya fakih itu rada anti duit. Saya ulang lagi ya. Misalnya Zaid ngomong ke saya atau ke kiai siapapun yang lumpuh, Pak Yai saya siap menghajikan Anda yang jangan lumpuh tanpa dibayar. Ini si Zaid wajib menerima karena bentuknya hanya ikhjat anhu. Tapi kalau bentuknya uang, jenengan tak kasih uang untuk nyewa orang haji, itu tidak wajib menerima karena uang itu idzamil apa? Minnah, potensi diundat-undat. Jadi dibedakan antara loyal fisik sama loyal apa? Uang. Buktinya begini, nyuwun sewu ya, kados kiai-kiai atau habib atau tokoh. Kan biasa dibantu orang roan pondok yang kalau diuangkan nilai roan itu per hari misalnya 100.000. Dan itu enggak orang minta tolong tolong masjid pondok iki bangun, masjid atau pondok iki bangun tapi kira tak gaji, itu enggak Tapi kalau minta uang 100.000 itu misalnya. Jadi rasa uang itu beda. Jadi memang sudah sunnatullah mulai dulu itu rasa uang itu nuansanya itu beda. Kan biasa orang ngitmai nyupiri kiai sampai 2 hari. Kalau diuangkan 200.000. Berarti sebetulnya si supir yang khidmah ini kan ngasih kiainya 200.000. Karena kiainya ada harus kehilangan 200.000 karena loyalnya anak ini kan. Tapi nak diwalik, cung kiaimu kayak 200.000.
Kan koyok piye, pokoknya bentuk dua itu koyok tidak pantas itu. Nah itu di fikih itu ngikuti fitrah manusia yang seperti ini. Kalau bentuknya uang itu tidak wajib qabul, tapi kalau bentuknya loyalitas menghajikan itu wajib qabul. Wis kira-kira ngono lah khilafe. Sajane khilafe akeh tapi kowe sing pikir sing gampang-gampang lho, ora usah repot-repot. Terus kula waos nggih. Wa fil Bukhari al-hajju aman la yastati usubut ala rohilah. Juga riwayatnya tadi tentang perempuan yang lapor Nabi mau menghajikan bapaknya. Terus di bab kedua Imam Bukhari ngendikan babu hajjil mar'ah anir rajul atau babun hajjul mar'ah anir rajul. Karena ini penting sekali. Siapapun yang mengkaji fikih itu tahu betul lazimnya ibadah itu lelaki tidak tergantikan perempuan. Maka dalam konteks ini unik betul ketika Nabi membenarkan perempuan menggantikan bapaknya. Padahal ini niyabatul mar'ah anir rajul. Nggih dong nggih. Sesiap pinter dhewe ini sesuai kudu walik. Kemungkinane kali ya, agak tambah pinter tambah bingung. Mon didongakno mawon, nak bingung pun bingung ya. Niki serai-rai diutang di masalah wis sing bingung mboten kula sedurunge wis bingung. Terus pun bingung sunnatullah mun dinikmati mawon no. Dinikmati. Kula seneng nek wong bingung. Kersane donya iku mboten ribet. Baru kayak bingung nang tengok-tengok ning omah kukar-kukur ora akhire. Sekali di dhuwit polah kabeh metu kabeh macet napa? Dalan macet. Terus bingung niku alhamdulillah saya lah. Ya sudah tutut ngomong terus ambek jamu ibu jone terus akhir teng daerah kula ono grup rokokan barisa iku kiai-kiai sepuh ini nyata yo kanca-kancane bapak lho nggih saking daerah kula 7 kilo 5 tiang sepuh yo sedo mati-mati sepuh bareng bapak wafat bapak kula mboten rokok kula wawancara mbek kiai sepuh kenapa sih yang gerbang isak kok mboten wangsul. Oh nak yamene jek kereng Gus bojo. Dadi rokokan mek kancane ning musala kok tekike diusep-usepno pinggir musala. Iku ana grupe. Engko jam 11 do mulai. Jare wis damai ya. Ngono ku ana grupe. Lah terus sakjane cangkruk iku kan menghindari masalah. Dadi nak jam-jam aktif bojo jek kereng ning njaba wae. Ngono kira-kira ngantuk wis turu mulai. Niku trik lelaki sejati. Mau niki ijazah niku ngono. Tapi ning bab iki pinter jenengan kok terus. Ya jelas nggih, terus kula waca nggih tak baca ini kitab Muhadzab nggih, kitab Muhadzab karangane Abu Ishaq Asy-Syirazi sing disarai Imam Nawawi jenenge dadi kitab napa Majmu'. Terus niki penting sangat. Jadi kula waos malih nggih. Jadi watajuzun niyabatu fi hajjil fardhi fi maudhi'an. Teng Indonesia sing melampahkan hakul mayyit napa? Hakul mayyit. Tapi sebetulnya yang enggak kalah pentingnya adalah orangnya masih hidup tapi makdub nggih istilahnya napa? Makdub. Niku dalile nggih dalile wonten imro'atun min khosam atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna faridatallah fil haji ala ibadih. Waca Pak, wis Mak, sing ning fotokopi lho. Cok. Ora Jawa, lho kliru fotokopi sing cilik. Ya iku waca. Ampun. Ya Rasulullah inna faridatallah fil haji ala ibadi adrakat abi syekhon kabiron la yastati wa yastamsika ala rohila. Afa hujju anhu qala na'am qalat ayan fa'hu dzalik qala na'am kama law kana ala abika dainun faqadaitihi nafa'. Terus wali annahu ayisa minal haji binafsi fana ba'an huiruhu kal mayyit. Jadi filosofi mayit sampai digantikan itu kan karena tidak bisa haji. Nah sekarang makdub atau orang lumpuh atau stroke juga tidak bisa haji, maka hukumnya kayak mayit, sama-sama harus digantikan. Nah kenapa saya mengangkat tema ini? Karena ini itu bab haji, ini kan mau musim haji dan Indonesia yang sudah jalan tuh kaji amanat. Tapi nak kaji makdub itu belum nopo jalan. Padahal cara kula niku malah setuju haji makdub karena ikut berkontribusi niat dan ikut memutuskan adol Tegal, adol sawah, adol warisan. Kula nu nate diamuk tiyang kathah. Lucu kasusnya. Ini kisah nyata. Ana wong Tegale muk sitok. Tegal cara Kudus kebon. Muk sitok ya amang.
Nah, anak iku akeh, 5 apa 7, pokoke anake akeh. Ya alhamdulillah fakir kabeh. Nah, bapak iku santrine bapak, sepuh, religius. Gus tak bagi warisan ya ora cukup, menisan tak dol nggo haji. Lah sawangane keputusane religius, nggih Mbah sae. Kula niku wong sepuh nih, nggih Mbah sae. Hasil didol terus dienggo daftar haji. Bariku gang sedina anake do sowan kula. Lah yo le Gus warisan sithik dienggo kaji. Lah terus kene ku untuk apa? Maksudnya iku aku yo ngene aku kiai jape yo untuk ganjaran. Wis setuju tok iku untuk ganjaran. Lah terus agak untuk warisan Gus. Warisan sak mulu dibagi 7 iku terus dadi apa? Wis untuk swarga untuk swarga. Tenan lho Gus jamin swarga. Ya wis gampang. Repot. Wong swarga cek lega aku.